Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf kalau 2 pekan yang lalu kami tidak bisa hadir, berhalangan ya karena suatu sebab. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu. Ikhwati wa akhwati azakumullah, pembahasan kita masih berkisar tentang babul muraqabati, bab tentang muraqabah, yaitu pada hadis yang ke-7. Urutannya adalah hadis yang ke-66, adapun dalam bab ini adalah hadis yang ke-7. Qala al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu as-sabi'u, yaitu hadis yang ke-7 pada bab al-muraqabah. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها. Ikhwati azakumullah, hadis ini adalah disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya hadis ini adalah hadisun hasan. Ya, hadisun hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Dikatakan oleh Imam Al-Hakim bahwasanya hadis ini adalah sahih ala syarti al-Bukhari. Ya. Sahih sesuai dengan persyaratan al-Imam al-Bukhari. Namun ungkapan al-Imam al-Hakim ini dikomentari oleh Imam Az-Zahabi. Wa ta'aqqabahu Az-Zahabi qailan, al-Imam Az-Zahabi mengomentari ungkapan Imam al-Hakim sebagaimana sebagaimana dimaklumi bahwasanya Imam Al-Hakim ini salah satu imam hadis yang memudahkan atau menggampangkan mentashih hadis, ya, menggampangkan mentashih hadis. Kata Imam Al-Zahabi,
la wallahi Abu Bakrin wahin. Ya. Tidak, ya. Tidak demikian. Tidak, hadis ini artinya tidak sahih menurut Imam Az-Zahabi. Tidak sahih karena salah satu perawinya yang bernama Abu Bakar, ya, bin Abi Maryam, itu adalah wahin. Bukan dhaif tapi wahin. Lebih dhaif, ya. Kata-kata wahin itu bukan sekedar dhaif. Dhaif banget, ya, lemah banget. Sehingga hadis ini, ya, dinyatakan pakar-pakar hadis di antaranya Al-Allamah Al-Muhaddits Nasiruddin Al-Albani rahimanallah wa ia mendhaifkan hadis ini. Hadis ini adalah didhaifkan oleh beliau dalam Dhaiful Jami' nomor 4305. 4305. Ya. Hadis ini adalah hadisun dhaif. Namun maknanya adalah benar, ya. Coba kita perhatikan, ya. Dari Abi Ya'la Shaddad ibnu Ausin radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu. Kata-kata man dana nafsahu dikatakan oleh Imam Nawawi, ya. Beliau menukil dari ungkapan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari ulama bahwasanya makna dari dana nafsahu ay hasabaha, ya. Orang yang cerdik, orang yang pandai itu adalah orang yang bermuhasabah untuk dirinya sendiri, ya. Muhasabai dirinya sendiri, menghitung-hitung, mengoreksi dirinya sendiri, introspeksi diri. Itu adalah orang yang cerdik, orang yang pandai. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang pandai itu adalah orang yang menghisab dirinya, mengintrospeksi dirinya, menghitung-hitung, ya. Sejauh mana perintah-perintah yang sudah kita laksanakan, ya. Sejauh mana juga mungkin ada larangan-larangan yang juga kita langgar, ya. Kemudian wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal untuk mempersiapkan hari kematian atau setelah kematian. Itu yang harus kita persiapkan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia ini yang kita alami sekarang ini adalah sementara, ya. Ini adalah darul mamar, la darul maqar, kata orang Arab. Dunia ini adalah tempat lewat saja, ya. Tempat lewat, ya. Bukan tempat untuk bertempat tinggal selama-lamanya. Sementara kita di dunia ini sementara, ya. Nah, seorang yang pandai harus mempersiapkan diri untuk setelah kematian. Apa itu? Amal soleh, saudara-saudara. Amal soleh. Khususnya saudara-saudara, ya. Kita sekarang ini sudah memasuki bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini amal soleh sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih dicintai dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu saya mengajak diri saya pribadi dan bapak dan ibu saudara-saudara semuanya, ya, mari kita tingkatkan amal soleh kita, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Apa saja amal soleh? Ya zikir, tasbih, tahlil, ya kan, membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa 10 hari ini saudara-saudara hatamkan. Kalau bisa 10 hari ini hatamkan. Bisa Ustaz? Bisa kalau Anda mau. Kalau Anda mau, ya. Jangan cari waktu luang, ya, untuk membaca Al-Quran. Luangkan Anda untuk membaca Al-Quran. Luangkan waktu Anda untuk membaca Al-Quran. Sediakan waktu khusus, ya, fokus, ya, untuk memperbanyak amal soleh. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, bersedekah, birrul walidain, baik pada tangga, baik amal soleh apa saja kerjakan. Silaturahim, khususnya di 10 hari pertama
Dzulhijjah ini, ya. Berpuasa, ya kan? Khususnya yaitu puasa Arafah, jangan sampai tinggalkan, ya. Tanggal 9 Dzulhijjah, ya, jangan sampai ditinggalkan. Puasa 1 hari yukaffirus sanatain, ya, akan melebur dosa setahun yang lalu. Subhanallah, perbuatan yang sangat simpel sekali, saudara-saudara, ringan bagi orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi orang yang dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlewatkan ini, ya. Utamanya yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 ini berpuasa misalkan. Tapi kalau tidak, jangan lewatkan, ya. Kalau bisa tarwiyah sama Arafah. Kalau tidak bisa, Arafahnya saja tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Seakan-akan kita mengikuti saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji yang berada di Arafah, di wukuf di Arafah, ya. Jadi ikhwati azakumullah, maka kesempatan kita, ya, ada waktu, dikasih waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan waktu ini. Jangan sampai terlewatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya. Dan ini belum tentu tahun depan kita mendapatkannya, saudara-saudara. Tidak ada jaminan. Wallah, tidak ada jaminan. Ya, mari kita sama-sama berjuang untuk betul-betul memperbanyak amal soleh. Apa saja amal soleh, zikir, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Takbir seperti takbir dalam Id itu, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Di pasar, di rumah, di kantor, di kamar, ya kan, di jalan, perbanyak, ya. Masa berat? Dan itu tidak berat, ya, perbanyak. Dan ini adalah sunnah yang nyaris tidak dipraktekkan, ya, oleh sebagian kaum muslimin, ya. Intinya bahwasanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mari kita sama-sama memperbanyak amal-amal soleh. Nah, hadis ini berkaitan dengan, ya, kita singgung, yaitu orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisab, bermuhasabah untuk dirinya sendiri dan beramal untuk mempersiapkan setelah kematian, ya. Kematian pasti, ya. Dan setelah kematian itulah ada kehidupan akhirat. Termasuk alam barzakh adalah akhirat itu. Alam akhirat pertama adalah alam barzakh, alam kubur, yang nanti semuanya di antara kita akan ditanyai, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Itu pertanyaannya, ya. Semua itu kan dipertanyai dengan pertanyaan semacam itu. Tidak bertele-tele, tidak menanyakan gelar Anda, posisi Anda di masyarakat, berapa harta benda Anda, berapa anak, tidak. Yang ditanya itu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ya, siapa Rabbmu? Ya, siapa nabimu dan apa agamamu? Yang menjawab adalah amal soleh kita, bukan hafalan kita di dunia, bukan. Amal soleh yang menjawabnya. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajizul man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Sementara orang yang ajiz, orang yang lemah itu, yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya, ya, man adba'a nafsahu hawahu, itu mengikuti hawa nafsunya, menuruti kemauan dirinya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia menginginkan, ya, berharap kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kata Al-Imam Al-Basri, beliau pernah mengatakan, seorang tabi'in besar, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Bukanlah keimanan itu adalah dengan bitamanni, berharap, ya, berharap, dan tahalli, yakni tahalli, merasa bangga dia dengan imannya, ya. Bagi orang mukmin, dia berbangga diri dengan, atau menghiasi diri dengan iman tersebut. Walakinnal imana ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'malu. Namun sebenarnya keimanan yang sebenarnya itu adalah ma waqara fil qalb, yaitu apa yang sudah menghunjam dalam hati,
wa saddaqathul a'malu. Kemudian diaplikasikan keimanan itu diwujudkan dengan perbuatan, yaitu amal soleh, ya, dengan amal soleh. Itulah iman sebenarnya. Karena memang ahlu sunnah wal jamaah, ya kan, mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya iman itu qaulun wa amal, ya, qaulun wa amal. Dan itu kata beliau, itu saya terima dari guru-guru saya. Semuanya mengucapkan iman itu adalah qaulun amal. Ya. Berapa gurunya Imam Bukhari? 1000 guru. 1000 guru dan semuanya ahlu sunnah. Semuanya adalah ahlu sunnah. Mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya. Setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu amal. Amal soleh. Ya. Amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu baru amal soleh. Keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak ikhlas ya tidak diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal amalu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya perbuatan tergantung dengan niatnya. Yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW juga tidak diterima. Man amila amalan laisa ala amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak didasari dengan syariat kami, agama kami, ya, tuntunan kami, kata Nabi SAW, fahuwa raddun ay mardudun ala sahibih. Bahwasanya amal tersebut akan tertolak. Ya. Jadi dua-duanya ini adalah merupakan syarat diterimanya amal. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Jadi itu yang diungkapkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimanallahu wa iyyahu. Baik. Kemudian apa faedah dari hadis yang kita baca ini? Di antara disebutkan di sini al-isti'dadu lima ba'dal mauti bil amalis salihi, yaitu mempersiapkan diri setelah kematian dengan amal saleh. Sekali lagi ini, ya, perbanyak amal saleh, ya, khususnya di 10 hari pertama ini di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian berikutnya man sara khalfa syahawati nafsi dhalla wa adalla. Ya, barang siapa yang berjalan, ya, di belakang syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, ya, maka dia akan dhalla wa adall, sesat dan menyesatkan, ya. Karena jiwa manusia ini, saudara-saudara, selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Aku tidak membebaskan diriku ini, ya, karena diriku ini mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Bahwasanya jiwa nafsu manusia ini, ya, rata-rata adalah mengajak dan memerintahkan kepada yang tidak baik, yang jelek-jelek. Illa ma rahma rabbi, kecuali yang jiwa yang dirahmati oleh Rabbku, ya. Jiwa ini memang seperti anak kecil. Kata orang Arab, an-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Ya. Bahwasanya jiwa ini seperti anak kecil. Ya. An-nafsu kat-tifli. Nafsu manusia ini seperti anak kecil. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'. Apabila kamu lalai, ya, membiarkan anak kecil itu, kepinginnya nyusu terus. Walaupun haulaini kamilan sudah sempurna, 2 tahun sudah sempurna, ya kan? Pinginnya nyusu terus. Ya. Wa in taftimhu yanfatimi. Ya. Namun tatkala anak itu sudah haulaini kamilain, sudah 2 tahun, sudah disusui 2 tahun, disapi, ya mau. Mau atau tidak? Mau. Ya kan? Jadi nafsu kalau dibiarkan seperti anak kecil, pinginnya nyusu terus. Tapi tatkala jiwa itu ditekan, tidak, sudah selesai sudah.
Kan batasnya kan gitu. Wal walidatu yurdi'na haulaini kamilaini liman arada an yutimmar ar-radha'ah. 2 tahun anak itu disusui. Kalau sudah disape, mau dia, ya, diganti dengan makanan, bantuan makanan-makanan yang lainnya. Mau. Jiwa juga semacam itu. Jadi artinya ada unsur kita harus memaksakan untuk amal soleh, saudara-saudara. Jiwa ini harus kita paksakan, ya. Taib. Dipaksakan untuk perbuatan baik, ya. Kalau tidak, pinginnya males-malesan, itu manusia itu, ya. Mau belajar malas, hadir taklim, wah berat, ya. Ya, Allah musta'an. Taib. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya hadis sebelum terakhir di bab ini, qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu ats-tsaminu, yaitu hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya seperti Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini dinyatakan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimanallahu wa iyyahu haditsun hasan. Ya, haditsun hasan. Ini hadis yang makbul, bisa diterima, ya. Bahkan dinyatakan, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah sahihun li ghairihi, karena ada penguat-penguat yang lainnya sehingga hadis ini menjadi meningkat tingkatannya kepada sahihun li ghairihi, ya. Tayyib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, dari kebajikan, ya, keislaman seseorang, artinya keimanan atau imannya menjadi sempurnanya keimanan dan keislaman seseorang itu, tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak berguna, ya, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia, ya, apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dunia kita, untuk agama kita tinggalkan, ya, tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dunia kita, untuk akhirat kita, untuk agama kita, tidak bermanfaat, tinggalkan, ya. Itu adalah sebaik-baik orang, ya, sebaik-baik keislaman seseorang, ya. Termasuk urusan orang lain, ya, yang kita tidak perlu untuk tahu, tidak perlu tanya. Kadang-kadang maaf, ya kan, ada orang duduk ujuk-ujuk datang, dari mana kamu? Ya. Mungkin basa-basi, ya, tapi itu ya mending kita orang assalamualaikum kaif halak, ya, assalamualaikum, gimana kabar antum, baik, khalas, udah. Dari mana? Dari fulan, ya. Oh, ngomong apa fulan? Terus inti ngomong apa inti? Nah, ya, itu sesuatu yang tidak penting buat kita, ya. Sesuatu yang tidak baik dan juga apa namanya itu, fudul, ya. Fudul Mesir katanya. Ada yang mengatakan fudul Mesir. Ya. Baik. Ini adalah sesuatu yang tidak penting, kita hendaknya meninggalkan hal tersebut. Iya. Coba kita kalau ngurusi orang, kadang payah kita, ya kan? Diri kita payah, pikiran kita payah, ya kan? Otak kita payah, waktu kita juga habis, ya kan? Akhirnya kita sendiri terbengkalai pekerjaan-pekerjaan kita. Coba kita, ya, fokus pada hal-hal yang bermanfaat untuk kita, ya kan? Itu insya Allah waktu kita akan manfaat, berkah, ya, akan bermanfaat.
untuk dunia kita dan akhirat kita. Ya. Kadang orang memang suka gitu, pingin tahu. Ada apa? Ya. Betul tak bapak-bapak? Iya. Nah, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kebagusan, kebaikan keislaman seseorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya, ya tidak penting sudah, bukan urusan kita. Ya. Kita lebih fokus dengan urusan kita. Bukan kita tidak atau masa bodoh, bukan masa bodoh, bukan. Ya. Tapi hendaknya kita harus melihat itu bermanfaat untuk dunia kita atau akhirat kita. Kalau bermanfaat untuk akhirat kita, untuk dunia kita, silahkan. Ya. Ya. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, hendaknya kamu bersikap seperti itu? Yakni semangat dalam hal-hal yang bermanfaat untuk Anda, bermanfaat untuk dunia Anda, akhirat Anda, ya. Dan agama Anda. Itu dikatakan Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Hendaknya kamu bersemangat untuk mendapatkan manfaat apa-apa saja yang bermanfaat di dunyaka wa ukhraka, untuk dunia Anda dan urusan akhirat Anda. Diperintahkan kita untuk semangat, ya kan? Tapi sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, la dunyana wala ukhrana, kita tinggalkan. Tidak ada manfaat untuk dunia maupun akhirat kita, tinggalkan. Mempraktekkan hadis yang kita baca ini, ya. Ikhwati azakumullah, disebutkan di sini, ya, di antara faedah dari hadis yang kita baca ini, alal insani an yashtagila bima fihi salahuhu ma'ashal wa ma'adan. Hendaknya manusia itu menyibukkan diri dengan apa yang dia baik untuk dia, untuk kebaikan dia dunianya dan akhiratnya, ya, untuk kehidupan dunianya dan akhiratnya, ya. Wa yu'ridu amma 'ada dzalika bima la yahtajuhu wa la yanfa'uhu, dan berpaling dari apa-apa yang tidak dia butuhkan dan tidak bermanfaat darinya, ya. Bal ma yadurruhu yu'dhihi, apalagi yang berbahaya bagi dia, apalagi yang dia membawa madarat kepada dia atau mengganggu dia, harus dia berpaling dari hal tersebut. Wa alla yatataffala bi syu'uni ghairihi, dan jangan fudul dengan urusan orang lain, ya. Jangan sok ingin tahu urusan orang lain, ya. Itu menyibukkan kita, membuat kita capek, ya kan? Capek pikiran kita, ya kan? Tenaga kita, waktu kita juga habis. Waktu ini mahal ya akhi, wallahi mahal, lebih mahal daripada zahab, ya kan? Kata orang Arab apa? Ya, al-waktu athman min adh-dhahab. Waktu itu lebih mahal daripada zahab, daripada emas. Kalau emas Anda bisa membelinya, hatta harganya 900.000 per gramnya, Anda bisa membelinya. Tapi waktu 1 menit, ya kan? 1 jam yang lalu, tidak bisa kembali sampai yaumul qiyamah ya akhi. Mahalnya waktu kita, ya, mahal waktu ini, ya. Al-waktu athman min adh-dhahab. Fa inna dzalika min kamalil istiqamati. Maka tindakan semacam itu, menjauhkan dari hal-hal yang tidak penting, ya, tidak fudul dengan urusan orang lain, itu adalah merupakan min kamalil istiqamah, termasuk dari kesempurnaan keistiqomahan seseorang. Ikhwati wa akhwati azakumullah, kita lanjutkan hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu at-tasi'u, yaitu hadis yang ke-9, ya, hadis yang terakhir dalam bab al-muraqabah. An Umar radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, ya. Namun hadis ini saudara-saudara barakallahu fikum, ya, dinyatakan oleh pakar-pakar hadis yaitu hadisun dhaif. Hadithun dhaifun, ya. Di antaranya mendhaifkan adalah al-allamah al-muhaddits Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimanallahu wa iyyahu.
Ya, didhaifkan hadis ini dalam kitab beliau yang terkenal Irwaul Ghalil. Ya, Irwaul Ghalil, kitab-kitab hadis, kumpulan hadis, ada 9 jilid itu, ya. Irwaul Ghalil nomor hadis 2034. Ya, beliau menyatakan hadis ini adalah haditsun dhaifun. Taib. Hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu. Ya. Tidaklah seseorang ditanya kenapa dia memukul istrinya. Ya. Tidaklah seorang itu ditanya kenapa dia memukul istrinya. Ya. Hadis ini adalah haditsun dhaif, ya. Taib. Kita tahu bahwasannya dalam tingkatan, ya, memberikan nasihat kepada istri yang sedang nusuz. Apa nusuz itu? Nusuz yaitu perempuan yang tidak taat kepada suaminya atau meninggalkan salah satu kewajiban, ya, sebagai istri. Misalkan dia keluar rumah tanpa izin, misalkan tanpa izin suami, ya, tidak boleh, harus izin dia, ya. Nah, ini memukul istri itu ada 3 tahap. Bahkan Allah SWT, ya, menyebutkan tahap yang ketiga, ya, tahap yang ketiga. Coba perhatikan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, Allah SWT berfirman, ya, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya suami itu adalah sebagai pelindung dan sebagai pemimpin dari istri-istrinya, ya. Kemudian Allah Taala menyebutkan ayat tentang ini, wallati takhafuna nushuzahunna, dan adapun perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan, ya, khawatirkan nusuznya, ya, nusuz tadi sudah sebutkan, yaitu perempuan itu tidak patuh dengan suaminya, ya, dia melalaikan sebagian kewajiban-kewajibannya sebagai istri, ya, seperti tadi dicontohkan, yaitu keluar rumah tanpa izin, ya kan, nusuz. Nah, perempuan yang nusuz semacam itu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala ada 3 tingkatan, ya, untuk meluruskan. Ya, perempuan yang bengkok tadi itu memang perempuan diciptakan dari tulang yang bengkok, ya, yang selalu bengkok, ya, hatta pinter mesti harus bengkok, ya. Ya. Sebagaimana laki tidak sempurna, perempuan juga tidak sempurna, ya kan? Terus terang saja, kita sebagai laki-laki bukan membanggakan diri, kita juga tidak sempurna, sebagaimana juga perempuan juga tidak sempurna. Namun perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ya. Nah, apabila dia bengkok, untuk meluruskannya ada 3 tahapan menurut ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, perempuan-perempuan yang kamu takuti dan khawatirkan nusuznya, kata Allah yang pertama, fa'idhuhunna, berikan nasihat. Ya, jangan nasihati. Suami menasihatinya. Ya, harus bisa, berarti ini. Harus bisa menasihati. Perintah dari Allah. Fa'idhuhunna, nasihati. Ya, berikan nasihat perempuan-perempuan itu, istri-istri itu. Fa'idhuhunna, ini yang pertama. Masih belum juga, ya, dengan nasihat yang baik, ya. Kata Allah Taala tahapan yang kedua, fahjuruhunna fil madaji'i, ya, tinggalkan dia dari tempat tidurnya, pisah ranjang. Jangan keluar rumah, baik ini boto, ya kan, ya kan, jangan keluar. Fahjuruhunna fil madaji'i, ya, pisah ranjang, ya. Nasihat apa itu pisah ranjang? Jauhkan dirimu dari mereka, dari tempat tidurnya, pisah ranjang.
Ini tahap yang kedua. Sik durung juga, ya. Sik beler, ya. Maka kata Allah SWT, fadribuhunna. Wadribuhunna, pukullah. Ya, tapi pukulan tidak pukulan yang sampai mematahkan ya akhi, ya kan? Naudzubillah, perempuan itu selemah-lemah, ya. Kalau hatta sekuat-kuatnya perempuan dengan laki-laki ya tidak ada apa-apanya, tetap laki yang kuat, maka tidak boleh memukulnya dengan pukulan yang sampai mematahkan tulang. Naudzubillah. Wadribuhunna, memukul dengan pukulan yang yakni yang misalkan dengan bantal, ya misalkan. Iya dong, ya kan? Atau kalau ndak antum kalau punya siwak ini pukulan dengan siwak. Ya. Ya kan? Ya. Jangan, ndak boleh yang parah-parah, ndak boleh, ya. Wadribuhunna kata Allah SWT, pukullah mereka, ya. Ini. Tapi gak tega gitu loh, ya. Wadribuhunna, pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tapi kalau mereka itu sudah taat kepada kamu, ya jangan kamu cari-cari alasan untuk menyusahkan perempuan tersebut, ya. Sudah taat ya sudah aja. Alhamdulillah, ya. Itu yang kita harapkan, ya. Wa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jadi kalau perempuan itu sudah taat kepada kamu, maka jangan cari-cari alasan untuk menyusahkan perempuan itu. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan maha besar. Ikhwati azakumullah, ya. Jadi apalagi perempuan, apalagi laki-laki itu yang bertakwa kepada Allah, merasa muraqabatullah ada, ya kan? Jangan ditanya kalau memukul istrinya. Tapi kalau misalkan ya suami itu adalah boleh tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dengan sesuatu yang tidak perlu dipukul. Nah, ini ya perlu dipertanyakan, kenapa Anda memukul istri Anda yang mana itu tidak berhak untuk dipukul kok dipukul, gitu. Tapi khati azakumullah, ini adalah merupakan hadis yang terakhir dalam bab al-muraqabah ini, ya. Dan bab berikutnya adalah bab taqwa, ya. Dan ini adalah bab yang penting sekali. Saya tidak buru-buru untuk memasuki bab ini, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan memasuki bab yang penting sekali, yaitu bab taqwa, tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa dan apa hukumnya takwa, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yakinlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada kesalahan dan kekhilafan, itu datangnya dari saya pribadi wa minasyaitan. Wa astaghfirullahal azim wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.